sekali. Salah satunya adalah pendekatan kepada perilaku secara behavior, secara rasional maupun realitas, dan banyak pendekatan lainnya. Prinsipnya, konseling itu bersifat kerahasiaan, kegiatan, kenormatifan, dan secara kesukarelaan, dan banyak lagi prinsip dari konseling itu sendiri. Assalamualaikum. Aaron Dani, betul? Ya. Oke, boleh cuci tangan terlebih dulu. Baik, Aaron Dani, perkenalkan, saya perawat Syifa yang berjaga di ruang konseling HIV ini dari pukul 8 sampai 2 siang nanti. Ya, sebelumnya, ini dari mana? Dari Salintana. Dari Salintana, oke. Secara datang secara kesini kan ruang konselingnya, kebetulan di sini juga lagi buka ruang konselingnya. Tujuan dibukanya ruang konseling ini nanti biar lebih mengetahui informasi terkait HIV/AIDS itu apa. Nanti ada pemeriksaan HIV juga, bagaimana resiko dan perubahan perilaku dari orang yang terdiagnosa HIV. Ya. Sebelumnya nanti kita akan berbincang-bincang selama 10-15 menit. Apakah bersedia? Oke, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan juga bisa secara terbuka ya bilang kepada saya. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tahu nggak sih kalau HIV/AIDS itu apa? Sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi HIV itu kepanjangannya sendiri Human Immunodeficiency Virus. Artinya ketika si tubuh manusia imunnya itu menurun gara-gara si virus HIV. Nah, bisa menjadi AIDS ketika memang gejalanya sudah bertambah parah dan mengalami infeksi oportunistik atau infeksi yang berkelanjutan. Jadi datang virus, datang bakteri dan lain-lain. Sebelumnya mohon maaf karena di sini tuh banyak pertanyaan yang agak sensitif. Saya boleh tahu tidak kalau datang ke sini itu karena apa? Jadi saya datang ke sini itu ingin mengecek darah saya. Darah kenapa dulu? Karena dulu saya pernah bergaul dengan anak-anak yang bebas. Anak yang bebas maksudnya di sini apakah dulu pengguna jarum suntik, narkoba atau melakukan seks bebas? Iya, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Jadi memang ya dari HIV ini juga penyebabnya salah satu dari yang tadi sebutkan, ketika memang pengguna jarum suntik secara bergiliran dengan yang lain yang ditato dengan jarum tato yang bergiliran juga sama yang lain, misalkan dari dulu seks bebas tanpa alat pengaman ataupun kondom, ini merupakan salah satu penyebab dari si HIV itu sendiri. Nah, HIV ini sangat beresiko sekali. Selain untuk diri sendiri, ketika nanti mempunyai pasangan dan menikah, ketika misalnya sekarang kan mau secara sukarela ya dites HIV, nanti tesnya pakai tes serologi dari diambil darah, terus nanti dicek CD4 dan lain-lainnya. Kalau misalkan hasilnya nih amit-amitnya positif ya, karena mungkin juga menyadari dari dulu penyebabnya kayak gimana. Kalau misalkan positif, nanti kemungkinan ketika menikah, berhubungan seks dengan pasangan kemungkinan besar akan menularkan juga ke istri begitupun juga ke anak Nah, terus ketika memang siap sekarang di tes HIV, otomatis kan yang namanya di tes itu kita mengetahui kedua hasil ya, bisa positif bisa negatif. Ketika negatif alhamdulillah, tapi kemungkinan harus berbulan kemudian dicek lagi ya, sampai memang 3 kali cek dinyatakan benar-benar negatif, berarti bukan HIV. Tapi kalau misalkan kita positif, pasti juga ya saya terdiagnosa HIV, pasti down kan ya. Yang mudah-mudahan memiliki perubahan perilaku yang mekanisme copingnya kuat gitu ya, lebih semangat lagi, lebih menerimakan lagi ketika terdiagnosa. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu ya? Nggak ada. Kalau misalkan memang siap buat dilakukan tes HIV ya, tadi yang saya jelasin, resikonya seperti apa, perubahan perilakunya seperti apa, nanti juga mungkin harus mengikuti beberapa konseling lagi. Di sini ada lembar persetujuan untuk diambil darah dan untuk pengecekan tes HIV. Boleh ditandatangan terlebih dahulu sebelah sini. Oke, gitu. Nah, sambil nanti menunggu hasil ya, kemungkinan ada 2 hasil itu, jangan tegang, berdoa yang terbaiknya. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?
konseling dan sudah mendapatkan informasi. Yang tadi kan tidak tahu apakah sekarang sudah terbantu, terdapatkan informasinya? Sudah. Baik, kalau begitu nanti ketika hasil sudah ada, kita atur lagi jadwal untuk bertemu ya, kita konseling lagi nanti, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Nanti kita bertemu lagi di sini di hari Selasa jam 8 pagi ya Pak ya. Kalau begitu kita sudah selesai, boleh tunggu di luar saja untuk